sesuatu yang bikin kamu ke penjara, ada yang terjadi pasti. Mayang terus mondar-mandir di kamarnya. Karpet mahalnya mungkin hampir botak karena langkah kakinya yang gak henti. Tiba-tiba otak Mayang memutar kembali rekaman 17 tahun silam saat Leon menyerahkan Akila padanya. Kala itu ada satu permintaan dari Leon yang dulu dianggapnya sepele, namun kini terasa seperti bom waktu. Tolong jangan ganti namanya, biarkan dia tetap menjadi Akila Kalista. Mengingat kalimat dari Leon membuat Mayang mendadak lemas. Mayang tersadar bahwa nama itulah yang menjadi kunci pembuka rahasia. Pantas saja Angelica tadi bertingkah sangat aneh. Nama itu bukan sekedar identitas, tapi GPS yang menuntun Angelica langsung ke kebenaran. Seketika tubuh Mayang gemetaran dengan sangat hebatnya. Jantungnya terasa sesak, seolah pasukan oksigen di ruangan itu mendadak habis disedot oleh ketakutannya sendiri. Mayang sangat yakin bahwa detik ini Angelica pasti sudah melakukan kalkulasi di otaknya, dan Angelica telah menyadari bahwa Akila adalah darah dagingnya yang hilang. Bayangan Angelica akan segera datang membawa sepasukan pengacara kelas kakap, dan surat perintah pengadilan mulai menari-nari di depan mata Mayang. Mayang merasa seperti sedang menonton film horor di mana dirinya adalah korbannya dan Angelica adalah sang penjahat yang punya segalanya untuk menang. Lutut Mayang bagaikan mendadak berubah menjadi jeli saking lemesnya. Mayang gak sanggup lagi menopang tubuhnya sendiri. Mayang teringat ucapan pengacaranya tempo hari bahwa secara hukum posisi Angelica sangat kuat untuk merebut kembali hak asuh karena Angelica adalah ibu kandungnya Akila. Fakta itu menghantamnya lebih keras daripada truk gandeng. Rasa takut itu meledak, menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang ia coba pertahankan. Mayang merasa dunianya sedang runtuh dan Mayang gak punya bahan bangunan untuk memperbaikinya. Kalau Akila anak kandungnya. Saking stresnya, Mayang gak sanggup lagi membendung gejolak di dalam dadanya. Mayang menjerit, sebuah teriakan histeris yang mencampurkan rasa takut, marah, sedih menjadi satu. Rita yang panik mencoba memeluk Mayang, berusaha menjadi jangkar di tengah badai. Tapi Mayang justru merasa semakin sesak. Pelukan itu bukannya menenangkan, malahan membuat Mayang merasa semakin tercekik oleh kenyataan. Mayang menangis meraung-raung, seolah-olah Akila sudah benar-benar melangkah keluar dari pintu rumahnya untuk selamanya. Di lantai bawah, Akila sebenarnya sedang dalam mode termenung ala detektif amatir. Pikirannya tersangkut pada satu kejadian aneh di teras kafe kemarin. Katanya kan Tante Angelica mengenal Om Leon, tapi kenapa saat mereka bertemu gak saling menyapa, seperti orang asing yang sedang ngantre di halte bus. Akila merasa ada sesuatu yang gak sinkron dalam semesta sosial orang-orang dewasa di sekitarnya. Namun, sebelum Akila sempat memecahkan teka-teki itu, sebuah lengkingan jeritan dari lantai atas membuyarkan lamunannya. Suara itu bukan sekedar teriakan, tapi jeritan yang sanggup membuat bulu kuduknya berdiri. Pastinya dong, Akila segera berlari ke lantai atas secepat kilat. Begitu pintu kamar terbuka, Akila mendapati Mama Mayang dalam kondisi yang hancur lebur. Tanpa pikir panjang, Akila memeluk mamanya, dan Mayang menyambutnya dengan dekapan yang sangat erat. Begitu eratnya sampai Akila merasa seperti sedang dipeluk oleh orang yang takut tenggelam. Mayang memeganginya seolah-olah Akila adalah butiran pasir yang bisa tertiup angin kapan saja. Melihat mamanya yang begitu rapuh, pertahanan Akila pun jebol. Akila pun ikut menangis terseduh-seduh. Ya, meskipun Akila sendiri bingung apa yang sebenarnya sedang mereka tangisi. Di tengah sesi konser air mata yang gak kunjung usai, Tante Rita mulai memutar otak secepat mesin turbo. Rita tahu rahasia identitas Akila gak boleh bocor sekarang, maka lahirlah sebuah karangan cerita kreatif di detik itu juga. Rita mengarang cerita bahwa histeria Mayang disebabkan oleh sebuah kabar buruk, bahwa dua perusahaan terakhir mereka resmi dinyatakan bangkrut. Sebuah alasan klasik yang selalu manjur untuk menutupi drama keluarga yang jauh lebih gelap. Akila yang polos pun langsung menelan mentah-mentah cerita tersebut. Bagi Akila, masalah finansial memang ya akar dari segala kesedihan keluarga mereka belakangan ini. Sambil menghapus air matanya, Akila mencoba menjadi tiang penyangga bagi mamanya yang sedang merana. Ya, meskipun gak punya solusi instan untuk menyelamatkan aset miliaran yang katanya telah hilang, Akila memantapkan tekadnya. Ia akan bekerja 2 kali lipat lebih keras di bisnis PH-nya, tanpa menyadari bahwa yang sebenarnya sedang bangkrut bukanlah rekening mereka, melainkan tumpukan rahasia yang mulai tercium baunya.
Setelah memastikan Mama Mayang sudah tenang dan hanyut dalam mimpinya ya, semoga aja bukan mimpi buruk tentang pengacara, Akila pun duduk merenung di teras. Gak lama kemudian Harry muncul nih dengan mode tunangan siaga 1. Harry memeluk Akila dan mendengarkan setiap keluh kesah tentang drama histeris mamanya dengan penuh empati. Namun di balik wajah teduh itu, otak Harry yang berfungsi layaknya superkomputer sedang memutar data asli. Sebagai hacker andal, Harry tahu tangisan Mayang bukan karena saham yang anjlok, melainkan karena radar Angelica sudah mengunci posisi Akila. Namun Harry tetap diam, memilih menjadi pendengar yang baik daripada merusak momen dengan kebenaran yang pahit. Setelah Akila merasa plong curhat soal Mama Mayang, barulah Akila menyadari ada sesuatu yang gak beres pada Harry. Malam itu ekspresi Harry terlihat kelam, seolah-olah baru aja Harry melihat barisan kode error yang gak bisa diperbaikin. Akila pun terus mencecar sang tunangan, mengingatkan janji mereka untuk selalu berbagi beban. "Aku sayang kamu, Her, kita ini satu tim, jangan simpan beban itu sendirian," ucap Akila, yang akhirnya membuat benteng pertahanan Harry runtuh. Harry akhirnya mengakui bahwa pertemuannya dengan Dominic tadi adalah sebuah jebakan kelas atas. Michael yang dijanjikan akan pulang secepatnya ternyata masih tertahan dalam proses. Sementara itu Dominic sudah menagih pembayaran di muka dengan perintah yang sangat licik. Harry harus menghapus dan menutup semua akses data mengenai keberadaan Danuel. Dominic ingin memastikan Ares gak akan pernah menemukan Danuel. Sebuah perintah yang menghancurkan semua rencana Elite Squad. Harry kini berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Rencana awal untuk memberitahukan keberadaan Danuel pada Ares dan mengembalikan Mohan ke Alferic kini terancam gagal total gara-gara perintah Dominic. Jika Harry mengikuti perintah itu, ia serasa mengkhianatin Mohan. Jika ia melanggar, kepulangan Michael mungkin akan dibatalkan, bahkan keselamatan mereka semua jadi taruhannya. Pertanyaannya sekarang, apakah Akila akan mendukung Harry untuk segera mengajak Elite Squad duduk bersama besok hari demi membahas perintah harus berbalik dari Alferic, ataukah mereka berdua akan terpaksa bermain rahasia? Beralih ke Zara, malam itu begitu menapakkan kakinya di ruko, Zara disambut pemandangan mama dia yang sibuk bersiap pergi lagi. Padahal tadi siang mamanya udah mengunjungi Papa Danuel. Ekspresi dia menunjukkan ketegangan yang sanggup memutus kabel listrik. Alih-alih mendapatkan penjelasan yang menenangkan, Zara malah kena semprot. Dia membentak Zara agar segera masuk rumah dan berhenti bertanya-tanya. Lalu dia pergi meninggalkan Zara dalam kebingungan yang berujung pada kecemasan akut. Bentakan sang mama tadi seolah menjadi tombol pemicu bagi alam bawah sadar Zara. Firasatnya berteriak bahwa ada bahaya besar dan sedang mengincar keselamatan papanya di balik jeruji besi. Alhasil musuh lama Zara kembali datang, panic attack. Tubuhnya mulai bereaksi tanpa kendali. Tangannya gemetar hebat, keringat dingin mengucur seperti keran yang mulai bocor, dan jantungnya berdebar kencang menabrak rongga dadanya. Zara sadar dirinya sedang diambang kehancuran mental. Zara segera meraih ponselnya dengan tangan gemetar, menghubungi Mohan sebagai satu-satunya harapan untuk dirinya tetap sadar. Mohan yang saat itu masih asik ngobrol dengan Raisa di rumahnya Pak Hari langsung mendadak siaga 1 dong begitu mendengar suara Zara yang mengap-ngap di telepon. Mereka berdua meluncur ke ruko secepat kilat. Ya, meskipun Mohan berusaha menenangkan Zara, pikiran Mohan justru berkelana ke sosok Oma Dominic. Mohan tahu betul bahwa nenek tua yang ambisinya melampaui batas kewajaran itu bisa melakukan apa aja demi keserakahannya. Sementara itu di penjara, Danuel sedang menjalankan strategi pengawasannya. Kali ini ia sengaja duduk di posisi yang berbeda demi memantau seluruh area kunjungan. Kecurigaannya kali ini terbukti sah. Tahanan baru di selnya juga mendapatkan kunjungan malam hari. Secara logika, tahanan biasa nggak akan punya hak istimewa dikunjungin 2 kali sehari, kecuali ada orang terpandang yang menyogok sipir. Danuel yakin napi baru ini hanyalah bidak catur yang digerakkan oleh seseorang yang jauh lebih besar dan berbahaya di luar sana.